God and all is happy. Never You are worthy of our praise, and my heart is singing again. It's our God. Never above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. It's our God. Oh, never above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. It's our God. Oh, how great, how great. It's our God. Oh, and only see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. God, and always see how great, is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great. Our God, and always see how great is our God. How great is our God. Sing me how great. Our God, and always see how great is our God. Always see how great is our God. Oh,
hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that make me in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and truth. I need the power of your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that man in you. Nothing compared to the bed where I can see you face to face. Anoint me in spirit and truth. Oh, I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that make me in you. Nothing compared to the place where semua dosa kita. Dengan kata lain, Yesus mengungkapkan kasih-Nya yang tak berkesudahan kepada kita dengan menanggung segala dosa kita ke atas diri-Nya melalui baptisan yang Ia terima dari Yohanes Pembaptis, disalibkan sampai mati, dan bangkit kembali dari antara orang mati. Kenyataan bahwa Tuhan telah menjadi Juru Selamat kita adalah perwujudan kasih Allah. Begitulah cara kita mengetahui kasih Tuhan. Itulah mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus tepat sesuai dengan pekerjaan keselamatan yang telah Dia lakukan bagi kita. Dan begitulah cara kita mencapai keselamatan dengan iman. Tragisnya, banyak orang masih tidak percaya kepada Injil air dan Roh, bahkan seperti yang mereka ketahui. Kita semua harus percaya tepat seperti yang dikatakan firman Allah, bahwa Tuhan menanggung segala dosa kita sekaligus dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dunia ini untuk menghapus dosa-dosa Anda dan dosa saya. Semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran keselamatan ini tepat seperti yang dikatakan kitab suci, sedang berdosa terhadap Allah dan melakukan pelanggaran hukum di hadapan-Nya. Di dalam Matius 7 ayat 23, Tuhan berkata bahwa Dia akan menyatakan kepada semua orang yang keras kepala seperti itu, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Oleh karena itu, melakukan pelanggaran hukum di hadapan Allah merupakan dosa penghujatan terhadap Roh Kudus. Melanggar hukum keselamatan yang melaluinya Allah telah membebaskan kita adalah dosa yang paling berat, dosa yang menghasilkan neraka bagi siapapun yang melakukannya. Sementara semua dosa lainnya dapat dihapuskan, dosa melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dihapuskan. Jika seseorang melanggar hukum keselamatan yang ditetapkan Allah karena ketidaktahuan, maka orang ini mungkin masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Namun, jika seseorang melanggar hukum keselamatan ini meskipun mengetahuinya dan dengan sengaja menolak untuk mempercayainya, maka orang tersebut melakukan pelanggaran hukum. Tidak ada argumen bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Juga tidak ada argumen bahwa Tuhan menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan atau dimanifestasikan kepada seluruh umat manusia. Dan Tuhan juga telah mengungkapkan kepada kita dengan jelas bahwa Dia memikul dosa dunia ke kayu salib, dihukum bagi mereka dengan disalibkan sampai mati, dan bangkit kembali dari antara orang mati.
Jika orang masih tidak percaya kepada hukum keselamatan terlepas dari semua kebenaran ini, maka mereka semua akan dikutuk tanpa kecuali. Itulah mengapa kita tidak boleh membiarkan diri kita melakukan pelanggaran hukum dengan menolak untuk percaya kepada hukum keselamatan Allah. Rekan seiman terkasih, Allah tidak berdosa seperti yang dikatakan Alkitab di sini, dan di dalam Dia tidak ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama sekali tidak memiliki dosa. Allah tidak berbohong atau melakukan pelanggaran apapun. Dia sama sekali tidak berdosa, sempurna di dalam segala hal. Namun, beberapa orang di dalam pemikiran manusianya sendiri terlibat di dalam semua jenis spekulasi konyol tentang Yesus dengan menyatakan, misalnya, bahwa Yesus memiliki hubungan fisik dengan Maria Magdalena dan mereka melahirkan anak di luar nikah. Ini adalah kebohongan yang tidak masuk akal, memfitnah Allah dan menyalahkan sampai tingkat yang paling tinggi. Orang-orang membicarakan pikiran yang tidak masuk akal karena mereka tidak tahu siapa Yesus itu. Mereka melihat Yesus yang ilahi sebagai manusia fana belaka. Yesus adalah Allah. Dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah pencipta kita yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini dan memberi kita hidup. Dialah yang menciptakan semua bintang di alam semesta. Namun, orang-orang mencemooh Dia dengan berpikir bahwa Dia hanyalah orang yang bisa salah seperti kita. Orang-orang ini melakukan dosa besar menghujat Allah. Presiden negara Anda adalah presiden terlepas dari apa yang Anda pikirkan tentang dia. Hanya karena Anda tidak menyukainya, bukan berarti dia bukan presiden. Dia masih pemimpin negara Anda dan Anda harus mengenalinya meskipun Anda tidak menyukainya. Di dalam nada yang sama, Allah tidak menjadi kurang ilahi hanya karena Anda berpikir tentang Dia secara berbeda. Jauh dari menolak untuk mengakui keilahiannya, Anda harus mengenali Allah sebagai Allah. Kitab suci berkata bahwa di dalam Allah tidak ada dosa. Dia sama sekali tidak berdosa. Itulah mengapa kita bisa menerima pengampunan dosa dari Allah yang sempurna ini, dan ketika kita melakukannya, kita dijadikan anak-anaknya sendiri. Hanya ketika kita sendiri menjadi tidak berdosa, kita juga bisa menjadi anak-anak Allah. Siapapun yang memiliki dosa sama sekali tidak akan pernah bisa menjadi anak Allah. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita semua untuk menjadi tanpa dosa terlebih dahulu. Dengan percaya kepada Injil air dan Roh tepat sesuai dengan hukum keselamatan yang ditetapkan Allah, pertama-tama kita harus menerima pengampunan dosa dan kemudian menjadi tidak berdosa. Baru setelah itu kita dijadikan anak-anak Allah sendiri. Itulah sebabnya Rasul Yohanes berkata di dalam ayat 6, barang siapa yang tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa, artinya orang yang percaya kepada Injil air dan Roh tidak berdosa. Di dalam pikiran kedagingan kita, sulit membayangkan bagaimana seseorang mungkin tidak berdosa. Bagaimanapun, setiap orang melakukan dosa sebagai manusia yang bisa salah. Namun, mereka yang datang ke dalam Yesus dengan iman tidak berbuat dosa. Jenis dosa apa yang tidak mereka lakukan? Maka Anda mungkin bertanya, mereka tidak melakukan dosa dengan menyangkal pekerjaan keselamatan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan tidak menghapus segala dosa kita. Dia gagal untuk menghapus semua dosa sekali dan untuk selamanya dengan baptisan dan darahnya di kayu salib. Meskipun Dia menghapus dosa asal kita, tetapi ketika itu menyangkut dosa pribadi kita, kita dapat menerima pengampunan hanya jika kita mengaku dan menaikkan doa pertobatan setiap kali kita melakukannya.
Seperti yang dikatakan kitab suci, siapapun yang tinggal di dalam Tuhan tidak melakukan dosa dengan tidak percaya kepada Injil, air, dan Roh. Kita semua yang tinggal di dalam Yesus oleh iman percaya bahwa Tuhan telah menghapus segala dosa kita dengan Injil, air, dan Roh, bahwa Dia telah menghapuskan setiap dosa kita dengan kasih dan kebenaran Allah. Singkatnya, kita tidak menyangkal apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Sebaliknya, kita percaya kepada semua yang telah Yesus lakukan untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Inilah mengapa Rasul Yohanes berkata, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 6. Ketika begitu banyak orang bahkan tidak tahu bahwa Tuhan telah menghapus dosa mereka dengan Injil, air, dan Roh, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan dosa? Sementara mereka yang tinggal di dalam Yesus mungkin melakukan dosa di dalam daging mereka, mereka tidak melakukan dosa di dalam roh mereka. Mereka tidak pernah setuju dengan pengakuan yang menyangkal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Sebaliknya, mereka yang tidak tinggal di dalam Yesus cenderung berkata sebagai berikut, Tuhan telah menyelamatkan kita dengan datang ke dunia ini dan mati di kayu salib. Jadi, kita bisa diampuni dari semua dosa masa lalu kita jika kita percaya kepada Yesus. Tetapi, jika berhubungan dengan dosa harian yang kita lakukan sejak saat itu, kita harus mendapatkan pengampunan dengan menaikkan doa pertobatan setiap hari. Kita tidak pernah setuju dengan pengakuan konyol seperti itu. Ini adalah pengakuan palsu bagi kita. Kita hanya setuju dengan kebenaran keselamatan yang menyatakan bahwa Tuhan menanggung segala dosa kita ketika Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Dia disalibkan sampai mati, bahwa Dia bangkit dari antara orang mati lagi, dan bahwa Dia telah menjadi juru selamat kita. Seperti ini, kita hanya setuju dengan firman Allah dan tidak setuju dengan setiap dan semua pengakuan yang tidak berdasar secara alkitabiah, karena pengakuan palsu seperti itu dibuat oleh orang-orang berdosa yang tidak pernah melihat Tuhan atau tidak mengenal Dia. Seperti yang dikatakan Alkitab, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 6. Mengapa banyak orang saat ini tidak dapat menerima pengampunan dosa? Itu karena mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan mereka dengan menanggung dosa mereka melalui baptisan yang Dia terima dari Yohanes Pembaptis, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari antara orang mati. Alkitab berkata bahwa iman berasal dari pendengaran dan pendengaran dari firman Allah. Oleh karena itu, kita dapat memahami firman Allah dengan benar hanya jika kita mendengarnya dengan benar, dan kita dapat mempercayai firman Allah dengan benar hanya jika kita mengetahuinya dengan benar. Inilah cara kita memiliki iman yang benar. Iman bukan tentang hanya percaya secara membabi buta, tetapi itu didasarkan kepada pengetahuan tentang kenyataan bahwa Tuhan menanggung segala dosa kita dengan dibaptis, seperti yang Yesus katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Dan juga dengan menyadari bahwa Tuhan menanggung segala
telah menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima